Halo kakak, selamat datang. Halo. Ambil dulu ke Vlog Traveling Korea Selatan episode 6. Annyeonghaseyo yorobun, selamat datang di Monovalen, channel YouTube yang bercerita tentang pengalaman traveling di dalam dan luar negeri. Masih di Korea Selatan, kali ini aku dan teman-teman trip akan pergi ke Dongdaemun dan Hongdae Shopping Street untuk berbelanja. Nah, supaya punya energi saat shopping, kita isi tenaga dulu dengan makan siang di restoran khas Korea. Seperti apa pengalamannya? Ikuti terus perjalanan kita hari ini ya. Gak sejalur banget ya orang. Iya, ada di sana. Jadi bingung tadi. Padahal dia Takut nabrak. di negaranya. Berita lebih taat ya. Kanan ke kiri. Iya, malah dia yang ya gimana? Padahal negaranya sendiri. Siang ini kami makan siang di restoran khas Korea bernama Namdomiga. Resto ini terletak di dalam sebuah gedung di distrik Jongno, Seoul. Resto ini terkenal dengan hidangan utamanya yakni kudengegoe. Beda ini jadi 28 sebelah kirinya dodo, 12-nya sebelah kanan dodo. Nah, oh ini enggak, dua minggu. itu boleh. Wah, akhirnya menu yang ditunggu-tunggu datang juga. Inilah kudengegoe. Menu khas Korea ini adalah ikan makarel panggang yang biasanya hanya dibumbui dengan garam dan dicocol dengan saus celup seperti ganjang. Kudengegoe biasa disajikan bersama nasi dan kimchi. Lihat tampilannya aja udah menggiurkan ya, apalagi rasanya pasti enak. Gimana? Ada toge, ikan namanya kudengo. Thank you. Ya. Ini kan aku nanti. Tadi kudengo namanya. Berarti corong satu ya? Iya. Porsinya gede-gede di sini. Iya. Kemarin ayam, sekarang ikan. Biasa kita makan. Wah, enak banget. Iya, enak banget. Hangat ya. Sekarang saatnya makan. Makan ikan doang, tapi sumpah ini enak banget guys. Bumbunya nggak neko-neko, tapi ikan ini terasa gurih, sedikit smoky, dan ada sensasi asin yang pas. Aku makin suka karena daging ikannya tebal dan juicy saat disantap. Ditambah dengan sayuran, makan makanan ini terasa menyehatkan.
Ini dia menu-menu yang disajikan di sini. Harga makanannya dijual mulai dari 10.000 won atau sekitar 115.000 rupiah. Habis makan, aku pengen ke toilet. Jadi aku keluar dari resto, lalu mengikuti petunjuk arah untuk sampai di sana. Puas makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke Dongdaemun untuk berbelanja. Dari beberapa mall yang ada, kami diajak ke toko oleh-oleh Korea bernama Arirang yang terletak di lantai 4 Buta Mall. Saat tiba di sana, aku langsung kaget begitu tahu bahwa ternyata beberapa pegawai di toko ini adalah orang Indonesia. Mendaftar. Halo. Ambil dulu kuponnya. Ayo Indonesia, sini dulu. Wah, bener ya kata netizen, di mana ada oksigen, di situ ada orang Indonesia. Wow. Aku oleh-oleh di Dongdaemun Market. Jadi ini kayak mall gitu ya. Kirain Dongdaemun tuh kayak pasar tradisional, tapi ternyata enggak. Ini lucu banget, bisa ganti-ganti. Ini gimana? Wow. Yang suka BTS. Ada juga NCT. Laut juga ada, kita Labuan pun ada ya. Hello everyone. Welcome to Jeddah. Kamu cobain ini Korean nggak apa-apa, cobain ini kita lagi ada promo nih. Aku ada, maunya 15 juta.
Fuels your head to provide the best services. Please enjoy shopping today at Judah. Thank you. 我们可以看为了方便顾客朋友们的购物， Dagangannya boleh coba ya, ayo. 设施 Coba cobanya ada, kucing ada, kacang almond pun ada. Di toko Arirang, kita bisa menemukan segala jenis produk yang dibutuhkan. Mulai dari perlengkapan makan, gantungan kunci, photocard, pokoknya segala perintilan Korea tersedia di sini. Kacang almondnya enak-enak kok. Kacangnya? Kita mau almond, slice cake, photocard, semua ada. Running around trying to help me unpack. Scare me to death, run and never let go. I'm sick inside of me. Nggak hanya berupa barang, di sini juga dijual berbagai makanan dan minuman khas Korea seperti mie instan, snack, dan juga teh. Harganya pun variatif, tergantung merek, ukuran, dan jumlah isinya. Di toko Arirang, aku belanja lumayan banyak, mulai dari gantungan kunci, snack, bahkan hingga topi. Tapi karena waktu yang terbatas, aku nggak sempat rekam momen saat mengumpulkan barang dan melakukan pembayaran. Setelah shopping di Dongdaemun, kami lalu berpindah ke Hongdae Shopping Street. Kawasan tersebut merupakan kawasan perbelanjaan populer di Seoul yang terkenal di kalangan anak muda. Kalau di Jakarta, mungkin mirip Blok M kali ya. Di tempat ini, aku memulai jalan-jalan bersama 2 orang teman trip. Nah, Popmart jadi tempat pertama yang dituju karena temanku ingin membeli mainan di sana. Di Sevel, Pak. Seperti ini suasana di sekitar Hongdae Shopping Street. Sebagai tempatnya anak muda, di sini kita bisa menemukan berbagai restoran, coffee shop, bahkan hingga toko baju dan toko skincare Korea. Harusnya ada sih. Oh ya, opat. Gimana? Oh iya. Setelah dicari-cari, alhamdulillah akhirnya ketemu juga dengan Popmart. Kalau kalian suka koleksi blind box dan mainan-mainan dengan karakter yang lucu, tempat ini bisa jadi pilihan kalau mampir ke Seoul.
PopMart di Hongdae terdiri dari 2 lantai. Nah, ini dia pemandangan keluar yang bisa dilihat dari lantai 2. Dari PopMart, aku berpencar dan eksplor Hongdae sendirian. Di tengah-tengah jalan, aku melihat ada penjual bungopang yang dikelilingi oleh para pembeli. Karena penasaran, aku pun ikut mengantri. Bungopang di sini tersedia dalam 2 rasa, yakni original alias kacang merah dan krim. Harganya 2.000 won atau sekitar Rp23.000 untuk 3 buah. 어떤 걸 드릴까요? 후지 사이드 레드빈 크림 2 옵션 Ya, 10 믹스 mix. 2 레드빈 1 크림 2 레드빈 1 크림 Yes. 오케이 나이스 담아드려요 아저씨 감사합니다. 네, 감사합니다. Bungopang. Oke, sekarang saatnya mencoba. Makan dari bagian apa dulu ya? Aku makan dari bagian kepalanya dulu deh. Rasanya tuh enak, teksturnya lembut, feelingnya creamy dan terasa manis. Bungopang tuh comfort food menurutku. Apalagi makannya dalam keadaan hangat seperti ini di musim dingin seperti sekarang. Selesai makan bungopang, aku keliling lagi di Hongdae. Yang menarik, di kawasan ini ternyata ada Jabarano Coffee, coffee shop Indonesia yang didirikan oleh Arnold Dharma. Wah, sebagai orang Indonesia ikut bangga sih. Kalau kalian lihat jalan merah ini namanya Red Road. Red Road adalah jalan tematik sepanjang 2 km yang menampilkan budaya anak muda, seni, dan hiburan di Hongdae. Selain ada unsur warna merah, ciri khas kawasan ini adalah terdapat 2 maskot lucu seperti ini. Kelamaan berada di luar membuat aku merasa kedinginan. Akhirnya, aku mampir ke salah satu minimarket, lalu membeli hot pack untuk menghangatkan badan. Tada! Jadi ini dia solusi kalau kita kedinginan pas musim dingin saat berada di Korea. Harga hot pack ini variatif tergantung jumlah suhunya dan berapa lama hot packnya berfungsi. Nah, karena aku belum pernah coba sama sekali, jadi aku beli 1 buah yang warna oranye seharga 1.200 won. Cara makainya gampang banget, cukup tempelin aja hot packnya kayak koyo di area tubuh yang diinginkan, maka kita pun sudah bisa menghangatkan badan. Menjelang malam, Hongdae semakin ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Nggak cuma orang lokal, turis asing juga banyak yang mampir dan berbelanja di sini. Lagi menikmati malam di Hongdae, aku merasa terkejut karena tiba-tiba ada seorang cewek yang bernyanyi di sana. Wow, suaranya cakep banget guys. Berasa nonton konser. Keliling Hongdae Shopping Street. Sekarang waktunya makan malam. Tempat makan kali ini adalah Palsek, sebuah restoran Korea yang terkenal dengan menu Korean barbecue-nya. Karena lokasinya ada di sekitar Hongdae, maka kami ke sana dengan berjalan kaki. Palsek tidak hanya ada di Korea Selatan aja.
Resto ini juga sudah buka cabang di 5 negara seperti Amerika Serikat, China, Malaysia, Taiwan, dan Australia. Sementara Indonesia belum ada ya. Dan ini dia menu Korean barbecue malam ini. Wow, kelihatan sehat dan menggiurkan. Dan gak lupa, apapun makanan Koreanya pasti ada kimchinya. Atau masih sana. Jarang banget air putihnya. Ya, itu lagi kalau yang nggak ada. Boleh nambah di sini ya. Menjelang jam 8 malam, kami selesai makan. Dari Palsek, kami lalu naik bis untuk kembali ke hotel. Di tengah-tengah perjalanan, ternyata sedang ada demo terkait pemakzulan Presiden Korea Selatan, yakni Yoon Suk Yeol. Isu ini sedang heboh saat itu, dan bahkan aku sempat nonton beritanya di TV saat berada di kamar hotel. Intinya, pada saat aku traveling, Presiden Korea ditangkap karena menetapkan darurat militer secara sepihak. 대한민국을 어떻게 끌고 갈 것인가, 정치 역할을 어떻게 할 것인가라고 하는 것이 중요하다고 앞에서 말씀을 드렸는데 Setelah istirahat sebentar, aku keluar dan mampir ke GS25 yang ada di dekat hotel. Di sana, aku membeli dalgona latte edisi Squid Game karena season 3-nya baru aja rilis. Dengan selesainya bikin dalgona latte, maka selesai pula vlog traveling Korea kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa!